Hari ini, tanggal 16 Januari tahun 2026, waktu Indonesia, fokus utama market masih ke sinyal kebijakan agresif dari Bank Sentral Amerika dan lonjakan inflasi di kawasan Eropa yang bikin pelaku pasar waspada. Kombinasi dolar yang menguat dan inflasi tinggi ini membuat tekanan masih terasa di emas, terutama setelah rally panjang beberapa pekan terakhir yang sudah membawa RSI ke area sangat jenuh beli. Jadi, di video ini kita akan bahas bagaimana sikap The Fed yang makin hawkish, data ekonomi terbaru dari Inggris dan Jerman, lalu kita kaitkan dengan pergerakan indeks dolar, imbal hasil obligasi Amerika 10 tahun, dan skenario ke depan untuk XAU/USD. Tanpa mengajak trading, murni untuk bantu teman-teman memahami konteks besar sebelum ambil keputusan sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diingat dulu bahwa semua analisa di video ini sifatnya edukasi dan bahan belajar, bukan ajakan, bukan sinyal, dan bukan saran keuangan yang personal. Trading forex dan emas berisiko tinggi, bisa bikin profit, tapi juga sangat mungkin menyebabkan kerugian. Jadi, semua keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Pastikan gunakan uang yang siap berisiko, pahami dulu sistem dan money management yang cocok dengan diri sendiri, dan kalau perlu, silakan konsultasi dengan penasehat keuangan yang resmi sebelum terjun lebih jauh ke market yang lagi volatile seperti sekarang. Dari sisi kalender ekonomi, kemarin Inggris merilis PDB bulanan bulan November yang akhirnya tumbuh sekitar 0,3% setelah sebelumnya kontraksi. Artinya, ada tanda-tanda napas baru di ekonomi mereka. Sementara Jerman melaporkan pertumbuhan PDB tahunan tahun 2025 masih tipis positif di kisaran 0,2% setelah tahun sebelumnya minus. Ini memberi sinyal bahwa kawasan Eropa belum sepenuhnya pulih. Kedepan, fokus besar minggu ini akan tertuju ke data Tiongkok, mulai dari pertumbuhan PDB tahunan kuartal keempat, produksi industri, sampai penjualan retail yang akan kasih gambaran seberapa kuat permintaan global, termasuk untuk komoditas seperti emas. Selain itu, ada data inflasi Kanada yang bisa menggerakkan dolar Kanada dan sentimen risiko. Lalu, menyusul pekan depan deretan rilis penting seperti tingkat pengangguran dan inflasi Inggris, data perdagangan dan inflasi Jepang, keputusan suku bunga Bank Sentral Jepang, sampai paket data Amerika seperti PDB kuartal ketiga final, indeks harga PCE inti, pendapatan pribadi dan belanja pribadi. Semua angka ini pada akhirnya akan menentukan seberapa agresif Bank Sentral bergerak, mengubah arah dolar dan imbal hasil obligasi, dan ujung-ujungnya mempengaruhi kemana harga emas mau lari. Dari Amerika, The Fed kembali memberi sinyal bahwa kenaikan suku bunga ke depan bisa lebih curam. Beberapa pejabat bahkan membuka peluang kenaikan sekitar 50 basis poin atau lebih kalau data inflasi belum mau turun ke target mereka. Pesan utamanya jelas, mereka lebih rela menahan suku bunga tinggi lebih lama daripada kecolongan inflasi yang kembali naik. Reaksi pasar langsung kelihatan. Imbal hasil obligasi naik, dolar menguat, dan aset tanpa imbal hasil seperti emas biasanya kena imbas tekanan jual karena biaya peluang memegang emas jadi terasa lebih mahal. Untuk kripto seperti Bitcoin dan Ether, pola yang sering muncul adalah volatilitas yang meningkat. Ketika uang mulai keluar dari aset beresiko ke instrumen yang dianggap aman dan berimbal hasil, harga bisa bergerak agresif naik turun. Dalam konteks XAU/USD, selama narasi The Fed masih condong ke sisi hawkish, emas cenderung lebih sensitif terhadap data inflasi dan tenaga kerja Amerika. Karena itu yang akan menentukan apakah tekanan ini berlanjut atau mulai mereda. Di kawasan Eropa, inflasi yang kembali merangkak ke level tertinggi baru bikin Bank Sentral Eropa serba salah. Di satu sisi, harga konsumen naik lebih kencang dari perkiraan dan memicu kekhawatiran soal stagflasi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masih rapuh sehingga penekatan yang terlalu agresif bisa menekan aktivitas bisnis dan tenaga kerja. Buat emas, skenario inflasi tinggi biasanya dianggap positif karena emas sering dipakai sebagai lindung nilai. Apalagi kalau investor mulai khawatir nilai mata uang kertas terus tergerus. Namun, kalau Bank Sentral Eropa ikut mengetatkan likuiditas dan imbal hasil obligasi Eropa ikut naik, sebagian aliran dana bisa berputar ke obligasi berimbal hasil, sehingga minat ke emas bisa terbagi. Di tengah ketidakpastian ini, sentimen resiko global juga mudah berubah. Ketika kekhawatiran resesi di Eropa meningkat, biasanya permintaan aset aman seperti emas dan dolar sama-sama naik, sehingga pergerakan XAU/USD jadi lebih kompleks dan market lagi volatil. Tidak cukup hanya melihat satu data inflasi saja. Dari Inggris, pemerintah sedang mempertimbangkan paket stimulus fiskal baru untuk menopang pertumbuhan di tengah turunnya kepercayaan konsumen dan tekanan biaya hidup. Rencananya bisa berupa tambahan belanja pemerintah, insentif pajak, sampai bantuan langsung ke sektor-sektor yang rentan. Kalau stimulus ini dianggap kredibel dan mampu dorong ekonomi, pound biasanya cenderung menguat karena prospek pertumbuhan membaik, sedangkan dolar bisa sedikit tertekan.
Buat emas, kalau pound menguat terhadap dolar, ada peluang harga emas dalam denominasi dolar ikut terdorong, apalagi kalau stimulus meningkatkan ekspektasi inflasi jangka menengah. Di sisi lain, kalau pasar menangkap stimulus ini sebagai pemicu risiko baru soal utang dan defisit anggaran, volatilitas bisa melonjak karena investor menimbang antara potensi pertumbuhan dan kekhawatiran fiskal. Dinamika seperti ini tidak hanya mempengaruhi forex dan emas, tapi juga kripto, karena ketika selera risiko naik, arus dana bisa mengalir ke aset berisiko. Namun begitu kekhawatiran inflasi atau utang membesar, pelarian ke aset lindung nilai kembali bisa mendukung emas dan sebagian koin kripto utama. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar beberapa hari terakhir, gambarnya mirip tren menguat pelan dari area sekitar 98 ke kisaran 99 lebih. Tapi dengan banyak sumbu atas dan bawah yang menunjukkan tarik-menarik yang cukup ketat antara buyer dan seller. Candle-candle sebelumnya sempat menunjukkan rangkaian kenaikan bertahap, namun penutupan terbaru tampak gagal mempertahankan level tertinggi hariannya, sehingga muncul kesan bahwa dorongan beli mulai kehilangan tenaga di atas. Secara visual, bisa dibayangkan dolar seperti lagi nanjak bukit pelan-pelan, tapi mulai ngos-ngosan ketika mendekati puncak. Untuk XAU/USD, dolar yang menguat artinya butuh lebih sedikit emas untuk ditukar dengan jumlah dolar yang sama, sehingga dari sisi harga dalam dolar, emas cenderung tertekan. Namun karena penguatan ini tidak terlalu curam dan disertai tanda-tanda keraguan, peluang koreksi dolar tetap terbuka. Dan kalau koreksi itu muncul bersamaan dengan sentimen hati-hati di saham, emas bisa dapat napas lega untuk mantul tanpa harus mengubah tren besarnya secara drastis. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir bergerak di kisaran sempit di sekitar 4,1 hingga 4,2%. Artinya, pasar obligasi masih memandang suku bunga tinggi akan bertahan cukup lama, tetapi belum ada kejutan baru yang membuat yield melonjak tajam. Secara sederhana, bayangkan investor dihadapkan pada pilihan. Di satu sisi, ada obligasi pemerintah yang menawarkan kupon sekitar 4% per tahun dengan resiko relatif rendah. Di sisi lain, ada emas yang tidak memberikan bunga sama sekali. Ketika yield obligasi berada di level tinggi dan stabil, biaya peluang memegang emas terasa lebih berat karena ada alternatif yang jelas memberikan imbal hasil. Itu sebabnya setiap kali yield 10 tahun merangkak naik, tekanan ke emas biasanya langsung terasa. Sebaliknya, kalau nanti yield mulai turun signifikan karena pasar mulai percaya The Fed akan melonggarkan kebijakan, daya tarik emas sebagai penyimpan nilai jangka panjang bisa kembali meningkat, terutama kalau penurunan yield terjadi di tengah kekhawatiran ekonomi melambat. Secara teknikal, harga emas saat ini masih berada dalam tren naik yang cukup kuat. Tetapi indikator seperti RSI periode 7 dan RSI periode 14 sudah masuk area jenuh beli ekstrim, masing-masing sekitar 88 dan 86. Kondisi ini menunjukkan bahwa rally sebelumnya berjalan sangat kencang dan market lagi volatil. Namun di sisi lain belum terlihat pola pembalikan yang jelas di candlestick harian, dan harga juga masih bergerak di bawah batas atas Bollinger Band. Ini kombinasi yang tricky. Dari satu sisi ada potensi pullback sehat setelah kenaikan tajam. Dari sisi lain, tren utama masih mendukung penguatan selama support kunci belum ditembus. Karena level support dan resisten yang ada sekarang kurang rapi dan tidak sejalan dengan struktur harga terbaru, banyak trader berpengalaman akan memilih mode tunggu dan lihat dulu. Untuk referensi edukasi, skenario buy yang konservatif biasanya menunggu koreksi turun mendekati support dinamis atau area moving average dan mencari pantulan yang jelas sebelum ikut tren. Sementara skenario sell lebih cocok bagi yang agresif, menunggu terbentuknya pola pembalikan yang tegas, seperti double top atau rejection kuat di area resisten, lalu dikonfirmasi dengan melemahnya momentum. Dalam situasi sekarang, dengan RSI terlalu tinggi dan tanpa sinyal bersih, pendekatan yang sering dipakai adalah duduk manis, mengamati, dan menjaga modal sampai struktur harga memberi cerita yang lebih mudah dibaca. Kita akan lanjut di video selanjutnya ketika market sudah memberikan petunjuk yang lebih terang. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua pembahasan emas, indeks dolar, obligasi, maupun kripto di video ini hanyalah pandangan edukatif berdasarkan data dan kondisi saat ini. Bukan rekomendasi untuk masuk market, bukan ajakan membuka akun, dan bukan jaminan hasil apapun. Market forex dan emas bisa berubah sangat cepat. Harga bisa bergerak agresif berlawanan dengan analisa siapa saja, jadi tetap gunakan logika, disiplin resiko, dan rencam trading key-nadi yang matang. Kalau teman-teman merasa analisa seperti ini bermanfaat, silahkan jadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan satu-satunya dasar keputusan. Jaga kesehatan, jaga psikologi. Semoga belajar hari ini menambah wawasan, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya di video selanjutnya.